tour. Hah? Study tour kemana nih? Kita bakalan study tour ke Museum Trawulan, Candi Bajang Ratu dan Candi Brahu. Jasmara, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, di sini kami sudah berada di Museum Trawulan. Yuk ikuti keseruan kami. Di sini kita sudah berada di Museum Trawulan. Museum Trawulan adalah museum arkeologi yang dibangun pada tahun 1987. Museum ini dibangun untuk menyimpan penemuan-penemuan artefak dan juga barang-barang arkeologi. Museum Trawulan berada di Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, peninggalan yang pertama yaitu bokor atau perdupaan. Bokor ini biasanya digunakan untuk tempat air suci pada ritual keagamaan umat Hindu. Air suci yang disimpan di bokor atau perdupaan ini dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan memberikan keberkahan. Bokor ini terbuat dari tembaga yang berbentuk bundar pada seluruh bidang luar, dihiasi oleh tatakan motif seperti wayang, naga, macan, dan lain-lain. Di sini terdapat genta. Genta ini digunakan oleh pendeta dalam peribadahan umat Hindu yang berfungsi untuk mengusir roh jahat dan memanggil dewa. Genta ini terbuat dari bahan kuningan dan genta ini berbentuk setengah lingkaran yang memiliki dua buah tempat untuk menggantung dan membandul di dalam rongga. Sekarang saya berada di uang kuno. Uang kuno digunakan sebagai alat tukar tak bisa lepas dari perkembangan peradaban manusia. Uang menggantikan alat barter yang dilakukan selama berabad-abad. Salah satu uang yang paling populer yaitu uang lobok yang berada di Kerajaan Majapahit di Jawa. Uang tersebut berasal dari logam tembaga yang kemungkinan didatangkan dari Cina dari 11 Masehi hingga ke 14 Masehi. Terima kasih. Ya, barang temuan selanjutnya yaitu pipa air. Pipa air ini biasanya digunakan untuk menyalurkan air dari satu tempat ke tempat air yang lain. Pipa air ini terbuat dari tanah liat atau terakota yang tanpa ada campuran logam. Pipa air ini berdiameter sekitar 15 cm dan panjangnya 50 cm. Ditemukan oleh para ahli dengan dua bentuk, yakni lurus dan huruf T dengan ujung yang melengkung. Nah, peninggalan yang terakhir atau peninggalan yang kelima yaitu umpak. Umpak biasanya digunakan untuk menjanggah tiang dan biasanya berbentuk teratai, orang yang sedang memasak, dan binatang. Umpak terbuat dari batu andesit yang di bagian bawahnya atau pondasinya terbuat dari batu purbakala yang dikeraskan.
bertemu lagi bersama saya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 31. Nah, saya di sini sudah berada di area Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu terletak di Jalan Candi Bajang Ratu, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nama Candi Bajang Ratu pertama kali disebutkan pada tahun 1915 dalam Kepurbakalaan Hindu-Buddha. Menurut para ahli, pembangunan Candi Bajang Ratu ini berkaitan dengan wafatnya Jaya Negara pada tahun 1328. Gapura Bajang Ratu atau juga dikenal sebagai Candi Bajang Ratu merupakan gapura atau candi peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Candi Bajang Ratu dibangun pada abad ke-14 dan juga diyakini sebagai tugu peringatan untuk menghormati Raja Jaya Negara, yaitu raja kedua dari Majapahit yang wafat pada tahun 1328. Adapun fungsi dari candi ini adalah untuk menghormati Jaya Negara. Dasar pernyataan ini adalah adanya relief Sri Tanjung di bagian kaki candi yang menggambarkan cerita peruwutan. Adapun bahan dari Candi Bajang Ratu ini adalah menggunakan batu bara merah kecuali di bagian atap dan di bagian kaki anak tangganya. Nah, kita sekarang sudah berada di Candi Brahu. Candi Brahu adalah candi yang terletak di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jadi harus melewati berbagai tahapan-tahapan. Pakai perhitungan, pakai puasa, pakai meditasi sebelum dibangun sebuah bangunan yang dijadikan tempat pemujaan. Oke. Nah, Candi Brahu ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang didirikan pada abad ke-15. Meskipun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai kapan didirikannya Candi Brahu ini. Namun, ada yang mengatakan bahwa Candi Brahu ini merupakan candi yang tertua daripada candi-candi yang di sekitar Trawulan. Jadi, Candi Brahu ini merupakan tempat pembakaran jenazah Raja-Raja Brawijaya. Tapi menurut hasil penelitian tidak menunjukkan bahwa Candi Brahu ini digunakan untuk pembakaran jenazah karena tidak ada bekas dari abu tersebut. Candi Brahu ini menggunakan corak dan kultur Buddha dan menggunakan batu bata merah yang menghadap ke arah barat. Udah tahu belum peninggalan-peninggalan yang ada di Kerajaan Majapahit? Halo semuanya, sekarang aku mau nanya kesan-pesan ke salah satu murid Semada tentang study tour ini. Ikutin aku. Gimana sih kesan-pesan selama kita study tour ini? Kesan saya saat ini yaitu saya merasa senang dan yang pastinya bangga akan peninggalan sejarah-sejarah Indonesia dan juga saya semakin semangat untuk mempelajari sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Karena dengan adanya study tour ini saya dapat melihat dan mempelajari langsung tentang kerajaan yang ada di Indonesia. Pesan saya tuh saya berharap masyarakat Indonesia terutama kita sebagai anak generasi muda untuk mencintai dan melestarikan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Tanya?
Boleh. Apa sih kesan dan pesannya kakak ini selama study tour ini? Study tour ini seru banget, apalagi di Candi Brahu ini tempatnya luas sekali dan pemandangannya indah banget gitu. Pesannya semoga nanti study tour di tahun selanjutnya bisa lebih mantap lagi, lebih bagus lagi, dan lebih lancar lagi perjalanannya. Oke, makasih aku. Sama-sama. Nah, kurang lebih itu video reportase dari kelompok 31. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bukan pembuat sejarah. Melainkan kita dibuat oleh sejarah. Why do you build me up? But come, baby, just to let me down. You mess me around and then worse of all, you never call, baby, when you. But I love you still. I need you more than ever.